berasal dari bahasa Yunani, bios yang berarti hidup, sedangkan ethos yang berarti adat istiadat atau moral. Jadi secara harfiah, yang artinya etika hidup. Jadi bioetika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah etika dalam konteks biomedis dan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi seperti bioteknologi dan rekayasa genetika, di mana bioetika ini sangat diperlukan dan sangat penting untuk menyebarkan etika dari praktik-praktik ini, serta melindungi hak dan martabat individu dalam suatu penelitian maupun dari perawatan kesehatan. Bioetika sebagai platform untuk berdialog mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi tantangan di kehidupan masyarakat modern. Ada banyak contoh kasus yang terkait dengan bioetika. Salah satu contoh kasusnya akibat dari perkembangan sains dan teknologi, yaitu eugenika. Eugenika berasal dari bahasa Yunani yang berarti keturunan yang baik. Eugenika ini merupakan suatu praktik yang menerapkan prinsip teknologi, bioteknologi, dan juga genetika untuk bisa memperoleh suatu individu yang unggul, yang tahan atau resisten terhadap penyakit HIV. Teknologi dari eugenika ini dapat menimbulkan berbagai efek samping bagi perkembangan manusia dan juga nilai-nilai manusia. Salah satunya bisa menimbulkan efek samping bagi kesehatan manusia. Dan selain itu, teknologi eugenika ini jika tidak diterapkan dengan baik bisa melanggar hak asasi manusia. Prinsip-prinsip bioetika dapat diterapkan dalam penanganan eugenetika dengan mengedepankan beberapa aspek penting. Pertama, prinsip otonomi mengharuskan adanya penghormatan terhadap hak individu untuk mengambil suatu keputusan terkait kesehatan, contohnya orang tua atau individu yang terlibat. Yang kedua, prinsip keadilan menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu tanpa diskriminasi. Yang ketiga, prinsip tidak merugikan tekanan menghindari pentingnya tindakan yang dapat membahayakan suatu individu baik secara fisik maupun psikologis. Yang keempat, prinsip berbuat baik mendorong tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Yang kelima, pentingnya dialog antara disiplin ilmu dan masyarakat luas dalam menentukan kebijakan terkait eugenetika negatif. Berkat dari adanya perkembangan sains dan juga teknologi, ada banyak teknologi yang digunakan dalam eugenetika ini. Yang pertama yaitu PCR, polymerase chain reaction, yang digunakan untuk memperbanyak salinan DNA. Kemudian yang kedua ada CRISPR Cas9 yang memungkinkan ilmuwan atau peneliti untuk bisa memodifikasi genetik pada suatu individu dalam lebih presisi. Kemudian yang ketiga, teknologi PGD yaitu Pre-implantation Genetic Diagnosis yang memungkinkan suatu ilmuwan untuk bisa memilih embrio yang diinginkan sehingga embrio yang tidak diinginkan tidak bisa dikembangkan. Yang pertama yaitu stigma sosial, yang kedua yaitu diskriminasi rasial, yang ketiga yaitu sterilisasi paksa, yang keempat pengurangan layanan sosial, yang kelima penyalahgunaan ilmu pengetahuan, yang keenam pelanggaran hak asasi manusia, dan yang terakhir yaitu dampak jangka panjang. Berbagai tokoh agama menolak praktek eugenika ini. Mereka berpikir bahwa ini bentuk dari manipulasi terhadap ciptaan Tuhan. Bahwa rekayasa genetika ini dapat merusak martabat dan mengubah hakikat kehidupan masyarakat. Masyarakat modern semakin sadar akan berkembangnya pengetahuan ilmu, terutama yaitu teknologi eugenetika. Namun pengetahuan ini seringkali juga tidak diimbangi dengan pemahaman etis yang mendalam. Adapun contoh kasus dari penerapan eugenetika ini yaitu ilmuwan yang berasal dari China yang bernama He Jiankui yang mengumumkan pada tahun 2018 bahwa ia berhasil mengedit gen embrio manusia untuk menciptakan bayi kembar yang resisten atau tahan terhadap infeksi penyakit HIV.
teknologi yang digunakan oleh Helsinki ini yaitu rekayasa genetika menggunakan CRISPR-Cas9 yang memungkinkan untuk mengedit suatu bagian dari DNA tertentu untuk bisa menciptakan sifat-sifat yang diinginkan. Kemudian, akibat dari adanya penelitian yang dilakukan oleh Helsinki ini, maka menuai berbagai kritik di seluruh dunia termasuk komunitas ilmuwan dan juga masyarakat yang menilai bahwa hal ini melanggar hak asasi manusia. Yang pertama, Helsinki melanggar norma-norma etika dan juga norma hukum yang diterapkan di China. Yang kedua, hasil penelitian ini bisa berjangka panjang terhadap generasi mendatang bagi kesehatannya. Yang ketiga, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Helsinki dapat diskriminasi di kalangan masyarakat karena bisa menimbulkan kelompok yang layak dan juga tidak layak secara genetik. Berdasarkan hasil pemaparan dan juga penjelasan dari kami terkait dengan bioetika dan juga contoh kasusnya, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak contoh kasus yang terkait dengan bioetika. Salah satu contohnya yaitu eugenetika, yaitu suatu penerapan teknologi yang bertujuan untuk menciptakan individu populasi manusia yang unggul secara genetik. Nah, berdasarkan eugenetika ini, maka dapat menimbulkan kecaman di berbagai dunia karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan juga dapat menimbulkan yang dikatakan tidak layak atau tidak sempurna secara genetik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa menerapkan nilai-nilai bioetika dalam perkembangan sains dan juga teknologi agar setiap langkah yang diambil berkat pengembangan dan juga penerapan teknologi dan juga sains ini tetap berlandaskan dengan nilai-nilai martabat dan juga pengembangan manusia.